Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, 4 tips perubahan hidup kemarin sudah dicoba? Udah mulai pelan-pelan dicoba ya. Ini SMK bukan jiping, bukan ngaji kuping. Ini bukan untuk dicatat habis itu lupa gitu. Ini coba kita praktek. Sesuatu harus dimulai dengan sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat. Jangan ikut orang banyak. Nanti abang kakak tidak mulai-mulai. Alah, bang apa tidak taubat bang? Fir'aun lebih banyak dosanya dari saya Ustaz. Maaf, pembandingnya siapa? Fir'aun. Kalau cari pembanding tuh janganlah Fir'aun benar gitu. Coba sampaikan ulang, ya kan, kasih tahu kawan. Hati-hati dengan apa kata orang kebanyakan ya. Ini ayatnya Al-An'am 116. Gampang ingatnya. Al-An'am 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Makanya kemarin waktu di Senenan saya bahas tentang al-muhafazatu 'alal haq. Kenapa 'alal haq menjadi penting kepada kebenaran? Karena banyak orang berpatokan atau bergerak berdasarkan prasangka. Perubahan-perubahan kecil misalnya dari cara berdoa, adab dalam berdoa, ya kan? Kemudian berkata-kata yang baik-baik itu juga harus dilatih. Mengganti kata-kata capek dengan ngantuk, misalnya gitu ya, hal kecil ya. Bilang susah diganti dengan saya sedang berusaha. Dapat duit sedikit ya, alhamdulillah Ustaz, bersyukur dah, misalnya gitu. Ya kan, selalu yang dijadikan barometer tuh duitnya dulu. Padahal Allah kasih sehat, kasih suami, kasih pasangan, nikmat-nikmat yang kadang-kadang lupa divaluasi. Itu juga namanya saya sedang berusaha. Pola dagang yang benar itu jadi reseller dulu ya. Marketnya udah terbentuk dulu, baru jadi business owner. Levelnya begitu. Bantu jualkan orang. Apa musuhnya? Tuh udah saya catat. Musuhnya adalah diri sendiri. Gengsi lah. Pengennya langsung datang, pengen kenalan sama orang, langsung bisnis owner. Padahal pusing pala berbi, mikir cicilannya, mikir misalnya kalau itu bisnisnya pakai modal besar, ya kan? Nah, saya udah bilang start small, start easy. Dalam bisnis tuh market dulu baru produk, atau produk dulu baru bikin market? Apa? Market dulu dalam bisnis itu. Ini rumus dasar abang kakak, tidak perlu ikut seminar. Udah banyak ilmu ini di mana-mana. Create the market, atau cari, lihat mana marketnya. Ada yang kalau masalah sama dengan uang, masalah sama dengan cuan. Dulu saya tidak paham tuh, ya kan? Gimana maksudnya masalah sama dengan uang? Jadi di mana ada permasalahan orang, di situ ada peluang. Saya dulu zaman-zaman masih belanja di pasar Flamboyan untuk KBTK pas AY itu ngelihat ada orang melihat peluang. Menurut saya cerdas sekali, tapi tidak tahu saya gimana cara dia ngelola bisnis, karena cuma ngomong satu kali kan. Jadi kalau kita belanja di pasar Flamboyan, apa masalahnya? Nenteng barang, berat kan? Nah, saya ketemu sama abang-abang, dia tidak punya pasar, tidak punya lapak, tapi pintar dia buka jasa
Arko, masih ada nggak sampai sekarang? Ya kan, yang saya pakai sepatu bot. Oh, ini peluang bisnis nih. Ya kan, dia bantu barang mulanya kan, diantar sampai motor, diantar sampai mobil. Keren. Itu masalah orang tangan sampai merah, kadang tuh tangan kita kan kalau kayak bawa yang berat-berat tuh ayam, kentang, wortel, tuh kan tangan sampai merah tuh. 3 tahun saya tuh di pasar Lamboyan. Mana tempat sembelih ayam yang halal, mana yang cuma pakai tusuk, matinya kena kena air panas. Itu saya tinggal tusuk gitu. Sedih nengok itu tuh ditusuk betul cek gitu, lempar. Ada yang yang suka bilang air panas. Siapalah musuhnya? Lagi-lagi diri sendiri. Apa gengsi? Makan stroberi mangga apel, sorry ndak lepel, ya kan? Gengsi kita, malu, ndak enak. Apa kata orang? Masya Allah, salam dari Budapest. Hungaria tuh sekarang jam berapa? Hungaria maksudnya dekat-dekat mana dia? Dekat-dekat Inggris ya? Berarti 1 hari sebelum kita. Sekarang kita di sini jam 5 lewat, mereka baru setengah 11 malam mungkin. 23. Oh, sama dengan Paris mereka. Setengah 12 malam Ustaz. Masya Allah. Kak Nanda kok 17 ya? Budapest. Tahu Budapest ya? Tahu Hungaria kan? Atau tahu enggak? Iya, tahu ya. Hungaria. Jadi Kuburaya, Hungaria gitu. Jadi Tanjung Raya, Kuburaya, Hungaria gitu. Di situlah dia. Insyaallah. Jadi bahagialah yang tinggal di Saya dulunya juga tukang panggul. Semangat Pak Ustadz dalam dakwah sekaligus motivator. Wah. Ya, saya udah ngerasakan tuh, ngobrol saya sama Bang tuh, Bang berapa kali Bang biasa bolak-balik Bang, lumayan lah. Ya waktu itu belum kenal kan, lumayan lah Bang katanya. Dan saya pun enggak juga bilang siapa kan, cuma nanya-nanya aja, gimana Bang ininya? Oh lumayan Bang kata dia. Ini sekali antar dapatlah 10.000, 20.000. Lepaslah makan untuk 1 hari 2 hari. Oh alhamdulillah. Saya bilang keren juga ini solusi. Kita yang belanja suka karena ada orang yang ini. Nah paling kami kata dia nyicil inilah pelan-pelan dapat uang, untungnya disisihkan, belikan lagi. Alhamdulillah. Saya mau pesan waktu itu kan, jangan pakai riba ya Bang, nanti ngutang-ngutang riba habis masuk karet kan. Lalu kena pula pengadaan gerobak. Udahlah gerobak ya kan. Kereta sorong pakai riba gitu kan. Gerobak pakai riba. Alhamdulillah. Dah. Reseller ya kan, jualkan produk orang. Saya sampai sekarang masih jadi reseller. Ada beberapa produk yang saya masih jadi reseller. Cuma kalau dulu B2C, business to customer, sekarang B2B, bikin MOU-nya business to business gitu ya. Jadi langsung sama agen, langsung sama distributor. Masih jalan sampai sekarang jualan ya. Untungnya tuh ya untuk sedekah-sedekah lagi, untuk geser-geser lagi. Alhamdulillah adalah ya kan 1.000 2.000 gitu adalah dolar tapi ya USD. Boleh enggak? Boleh lah, kalau tak boleh pula. Jadi reseller, alhamdulillah dengan izin Allah ya, semua terjadi karena izin Allah. Baik. Nah, 4 tipsnya gimana nih? 4 tips perubahan, termasuk lepas dari jeratan riba itu juga sama. Gimana caranya? Ya harus lakukan sesuatu yang terlihat. Datang ke kantornya. Saya datang ke kantornya tuh, lapor, bilang saya mau berhenti, saya mau ini, udah gak mau lagi. Alhamdulillah kan, Allah mudahkan. Karena memang nomor 1 tuh modalnya adalah niat. Dan abang kakak sebenarnya tidak berhadapan sama orang lain. Sekali lagi ya, antum tidak berhadapan sama orang lain, antum berhadapan sama diri sendiri, fix diri sendiri. Maka karena berhadapan sama diri sendiri lah perlu diinikan. Ini bukan ulangan ya, ini materi kemarin saya review sebentar karena nanti akan ada hubungan dengan ayat yang mau kita bahas hari ini.
Dah, bikin dia terlihat. Oh iya, ini surat pernyataan bahwasanya saya saya sudah mau berhenti dari riba. Surat pernyataan bahwasanya saya ini kan udah dibilang Allah itu pasti memusnahkan riba. Coba yang enggak percaya, saya ngomongkan riba ini dari 2014. Sampai ada yang benci sama saya. Alah Ustaz, itu tuh riba. Dia bukan gak ngasih solusi, bilang haram-haram dia. Yang bilang haram bukan aku. Saya bilang haram riba tuh Allah. Kau perang sama Allah, mana bisa menang? Pasti hancur. PT pasti bangkrut, gitu lah kira-kira. Apa PT pasti bangkrut tuh? Riba. Asal abang kakak mulai bisnisnya pakai riba, udah PT pasti bangkrut dah tuh. Udah telanjur riba ayaman, terus pindah katanya yang ke syariah. Jadi bukan karena kesadaran, pindah ke syariah itu karena terpaksa. Masuk paret dah? Tetap masuk paret. Karena sudah salah dari awal. Makanya di PPKM itu fundamental yang harus dilakukan adalah mulai dengan benar, ya kan, sejak awal. Bagaimana pengen tobat dari riba? Bagaimana step-stepnya nanti ada dibuat dengan Ustaz Haidir. Ada seminarnya, mana seminar internasional tuh, coba ditempelkan. Nih kita ada acaranya, abang kakak nanti belajar sama-sama. Ini baru pembukaan ya. Jadi acara di Munzalan tuh hanya pembuka aja, tuh gitu untuk buka. Nanti follow up-nya kita akan bicarakan. Ada enggak yang seminar internasional? Nah, kirim ke saya. Jadi sesuatu yang dimulai dengan benar, insya Allah besar. Coba diulang. Sesuatu yang dimulai dengan benar, insya Allah akan besar. Siapa yang membesarkan? Allah Rabbul Alamin. Nah maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dikasih Allah semangat gitu, dikasih Allah keberanian juga untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah ini kalimat klasik yang selalu disampaikan, kalau tidak ngutang mana bisa punya barang. Coba bilang, betul atau salah kalimat ini? Kok anu berani bilang gitu? Hah? Kalau kau tak ngutang, bila kau punya rumah? Hah? Betul enggak? Betul atau salah kalimat ini? Pernah dengar kalimat itu? Sering. Betul atau salah kalimatnya? Salah. Harus berani untuk bilang gitu. Salah. Oh, saya tembak benar. Hitam putih kan, dress code-nya gitu, hitam putih. Haram, saya bilang langsung sesak napas kakaknya. Itulah kau salah nanya sama ustaz itu. Susah sama dia tuh. Haram-haram. Ada ustaz aku, ada haram sikit ya gitu. Gimana? Ustaz aku gimana? Haram sikit ya. Cuman ya? Ketua MUI. Ada enggak haram sikit ya? Makanya kau jangan tanya sama ustaz itu. Kalau ustaz itu dia haram, banyak haramnya. Makan haram, puas haram, amciu haram kata dia. Kata dia, macam mana sih? Ya, saya mau tanya ya, yang beli mobil, beli motor pakai cicil ala leasing tuh, saya mau tanya, jawab jujur, tenang atau gelisah bawa motornya? Jawab jujur. Bulan pertama, bulan kedua gimana kita nyicil? Masih aman. Masuk bulan ketiga, keempat, kelima, mulai sesak napas. Kan cuma 300.000 sebulan, cuma 700.000. Bayangkan dia punya duit, income satu bulan, misalnya contoh 3 juta. Lalu dapat brosur tuh, ya kan? Brosur angin dari surga atau angin dari neraka tuh, ya kan? Ya bang, murah naang, 700.000 bisa kau ya. Naan susah ya bang, 700.000 naang. Berapa kali banyak kelapa, ujung-ujung semua dipanjat.
Do you understand? This is sambas karena ada aningmu masuk. Ning. Nah, ada riba dikit ya Ning ya. Riba Ning. Haram. Dapat duit 3 juta gaji. Terus di situ dikasih brosur 700 ribu sebulan. Mulai otak nakal itu berpikir, bisa nih kata dia. Kan masih ada sisa 2.300.000 uang aku. Cobalah. Begitu keluar motor tuh, ya kan? Nah, apa jadinya? Badai pun datang, motor kena senggol, kena tabrak dari belakang, ketimpa pohon durian. Nggak alang-alang gitu, mau cabai pohon durian nimpa motor tuh. Biar agak dramatis lah, ya kan? Gengsi, hidup dengan. Nah ini kita kasih abang kakak, insya Allah bulan Desember. Jadi online live streaming. Jadi tidak ada lagi alasan, Ustaz kapan ke kota kami? Kita datang ke kota dia tak ada kan? Makan nasi di rumah Kak Ida, basi dah. Nah ini dah dia. Udah jangan nak main-main sama riba. Riba tuh Allah yang ngelarang, haram apa? Pernah ingatkan kawan. Nah nanti Ning ente ngomong gini, lu sih kan udah gua padahkan gitu. Ngomongnya tuh gitu, udah gua padahkan, lu bengal sih gitu loh. Jadi ngomongnya tuh gitu, campur bahasa Indonesia sama bahasa Aning. Lu konten-kontennya lucu-lucu tuh, bagus tuh. Hai guys, hari ini aku lagi bantu umakku, kata dia. Umakku lagi masak tencalo gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia tapi mustalahatnya mustalah Sambas. Bagus tuh. Aku hari ini nampok gulai guys. Nampok tuh tau, masukkan ini. Nanti nonton lah konten-konten itu, bagus-bagus, lucu-lucu. Jadi saya ngomong tentang hidup berkah di jalan Allah. Mas Sabtu hari insya Allah ngisi di hidup tenang tanpa hutang. Bagaimana hidup tenang tanpa hutang? Insya Allah Mas Sabtu hari berbagi tipsnya. Mas Teguh akan berbagi tips dari Indonesia menyapa dunia. Wah keren ya. Dari Indonesia menyapa dunia, karena bisnis beliau di Jepang. Lalu Ustaz Haidir hidup bahagia tanpa pura-pura. Nah ya kan, kalau pura-pura bahagia katanya bisa, tapi pura-pura kurus karena perut buncit, itu yang agak susah dia. Mulai bercari-cari, saya pun tahan nafas kan, aman insya Allah. Jadi kalau ada foto tuh perut, aduh, nah akhirnya betapuk lah gitu kan. Nah ini insya Allah tanggal 9 November pendaftarannya sampai 4 Desember. Masih ada waktu, maka ayo nanti bulan Desember kita akan belajar sama-sama rasa Indonesia untuk dunia. Jadi bagaimana punya bisnis bukan hanya bisa berkembang di Indonesia, tapi juga insya Allah bisa berkembang sampai ke seluruh dunia. Ya, baik, hidup berkah. Oh, cencalo tuh udang mati kompak katanya. Kalau saya cencalo tuh baby crab. Biar agak mahal tuh pakai bahasa Inggris ya, baby crab gitu ya. Jadi cucunya udang gitu. Cucunya udang-udang besar. Jadi abang kakak, kita tidak bisa maksa orang. Tugas kita apa? Sampaikan. Ini haram, ini benar, ini baik, ini salah. Bismillah ya. Ini nanti bulan Desember. Silakan ikut abang kakak. Ikut. Kita udah kasih uang. Bagaimana caranya lepas dari riba? Bagaimana caranya Allah bukakan pintu-pintu rezeki? Tips-tipsnya nanti insya Allah Mas Sabtu hari akan bicara, akan ngasih abang kakak polanya. Bagaimana hidup tenang tanpa hutang. Nah, yang tadi nanya-nanya riba dan segala macam, nanti ikut seminarnya. Bagaimana melepaskan akad riba? Apakah bisnis saya ini halal atau haram? Nanti sama Ustaz Haidir. Ayaman bagian baca doa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itulah hidup berkah di jalan Allah, ya. Baik, kita masuk ke ayat yang mau kita bahas hari ini. Di Al-Baqarah ayat 268. Dapat? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Nanti insya Allah saya posting di TikTok saya ya. Saya posting nanti insya Allah di TikTok saya. Abang kakak nanti lihat posternya, silakan follow. Jadi tidak ada lagi alasan, oh tidak tahu Ayaman, tidak ada. Silakan nanti di follow di TikTok saya. Nomor teleponnya jelas, captionnya jelas. Jadi TikTok, yang punya TikTok, nah silakan. Akun TikToknya Pusat Dakwah ada kah? Tidak ada. PPKM. @ppkm.id. Belum ada. Dah. Dah, di TikTok ya udah ada. Di Instagram juga sudah. Baik. Baca sama-sama asyaitonu. Antum kasih garis bawah dulu di bawahnya. Asyaiton itu dua. Laki-laki, perempuan, jin, manusia. 4. Udah, setan itu ada berapa? Laki-laki, perempuan, jin, manusia. Kenapa saya kasih gitu? Supaya jangan pernah ngerasa yang setan itu cuma perempuan aja. Laki-laki pun jadi setan juga. Nah, gitu biar ada penekanan itu, biar agak kuat sedikit. Apakah yang setan itu cuma laki-laki? Malah semua laki-laki sama, Ustaz. Mau enggak kita dibilang semua perempuan itu sama ya? Nah, mau kan? Nah, jangan suka mengeneralisir. Mulut tuh jaga. Laki-laki punya kelemahan enggak? Ayo jawab, kita yang laki-laki. Punya kelemahan? Sekarang jawab. Perempuan punya kelemahan enggak? Iya ke. Hah? Punya, Yaman, punya. Perempuan punya kelemahan? Punya. Hah? Oh banyak. Iya ke? Masya Allah. Cobalah semua perempuan jawabannya kayak bunda tadi ya. Sok surga bulan-bulan perempuan tuh. Ayo, asyaitonu berapa syaiton? 4. 1 jin, 2 manusia, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya'idukumul faqra. Apa? Ma makna ya'idukum? Menakut-nakuti. Berarti terjadi atau enggak? Itu dulu. Tidak. Namanya ditakut-takuti itu. Iya, nanti ada ini. Ada enggak barangnya? Enggak. Sesuatu yang ditakut-takuti itu biasanya enggak ada. Pernah kan dengar kan? Iya, nanti ada anu di situ. Iya, pernah dengar enggak? Saya yang pernah kecil dulu gitu kan? Ada yang pernah kecil dulu? Ada enggak barangnya? Hah? Tak ada. Awal asal muasal jin mulai berani ganggu manusia karena manusianya yang takut. Tabe, nenek, dato, permisi, cucu numpang lewat. Siapa ngajarkan ini nih? Hah? Tabe, nenek, tabe, dato. Nggak ada yang ngajarkan ini. Masuk dalam misalnya antum ke hotel, antum nginap, udah saya ajarkan kan? Gimana bismillah? Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Coba diulang. Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau antum masuk ke tempat baru, gudang, ruko, hotel, apa lagi? Pokoknya tempat-tempat yang mungkin misalnya mau survei kan,
Nah itu kemarin waktu saya buka ruko itu pertama kali itu Assalamualaikum, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Saya tambah Bismillahirrahmanirrahim, 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 Syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk. Buka toko, buka tanah. Ada istilah buka tanah. Tahu buka tanah? Survei. Yang biasa jual tanah mana nih? Pakai karung atau pakai sasetan? Ya kan? Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jual tanah kaplik, masuk hutan. Antum jangan salah itu. Baca doa, minta perlindungan sama Allah. Dia bisa ngelihat antum tak bisa ngelihat dia. Itu jin namanya. Makanya kan terlalu banyak nonton film-film tentang apa tuh? Tentang hantu-hantu, jadi tidak berani tahajud dan segala macam. Tabe nenek dato, cucu numpang kencing, jawab dia, kencing lah di toilet, kencing per aku pula dia. Bebar kita. Ya kan? Daya assalamualaikum. Coba ulang. Assalamualaikum. Assalamu alaina. Assalamu alaina. Wa ala ibadillahis sholihin. Kayak saya biasa sering safar-safar tuh kan, nginap-nginap di hotel, diinapkan di hotel, atau masuk ke kamar, tuan rumahnya nyiapkan kamar. Kamar itu udah jarang ditempati ya kan. Nah gimana caranya masuk? Assalamualaikum, assalamu alaina, wa ala ibadillahis sholihin. Kalau di situ ada jin yang jahat, dia pasti kabur. Dia akan bilang, tidak ada tempat tidur kita di sini. Pernah dengar orang katanya ketindihan? Pernah dengar? Itu ada memang fenomena itu tuh. Karena tidak baca doa, tidak minta perlindungan. Paham? Atau putar murotal di kamar. Mau buka usaha, sewa rukonya udah 13 abad kosong misal gitu. Itu di lantai 2, lantai 3 biasanya ada, makanya putar murotal. Nanti saya bilang kan, belikan speaker Quran itu bang, putarkan murotal. Kadang usil lah dia, dicabutnya, dimatikannya. Ada yang biasa suka gitu-gitu tuh, ada jin-jin yang suka-suka gitu tuh. Tapi tidak bakal berani. Kita harus lebih berani daripada dia. Ya kan? Jadi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Coba bilang asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi dua instruksi awal yang namanya setan tadi, baik dia berbentuk jin, manusia, laki-laki, perempuan, akan ya'idukumul faqra, menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Jadi dia bilang jangan sedekah. Jadi gini teman-teman, ya. Salah satu ketakutan manusia itu ketakutan manusia itu ada 3. Satu, manusia itu takut miskin. 268. Jadi manusia itu takut miskin semuanya. Selama dia manusia, dia pasti takut miskin. Nah, karena sudah ada naluri takut miskin dalam dirinya, makanya begitu syaitan ya'idukumul faqra, dia percaya. Bahaya nih kata dia, kalau sedekah sering-sering nih kata dia. Tidak ada orang takut kaya itu, tidak ada. Ada orang takut kaya? Tidak ada. Orang tuh takut miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Coba bilang. Wa ya'murukum bil fahsya. Daya. Oke, yang kedua. Apalagi takut manusia itu? Takut anak, cucu, keturunan juga miskin. Inilah yang sampai ada bilang istilah, saya ini ngumpulkan duit untuk anak, cucu, keturunan atau 7 keturunan. Nah gitu. Pernah dengar?
abang kakak yang di TikTok, karena saya tengok ini sudah sampai 700, ini banyak follower-follower baru. TikTok di akun saya ini bukan untuk tanya jawab. Saya live menjelaskan materi yang sedang saya ini kan. Kalau pas terbaca saya jawab, alhamdulillah. Kalau tidak terbaca, mohon maaf. Karena banyak yang baper. Pernah waktu itu live lalu bilang gini, kalau live terus tidak mau jawab, mendingan tidak usah live, sombong banget. Nah, aturan di SMK yang saya buat, saya tidak pakai cara orang pada umumnya. Kan itu aturan universal memang begitu. Katanya kalau live harus jawab, harus respon. Saya live ini sedang materi SMK. Jadi saya punya konten, materi abang kakak dengarkan. Kalau pas, lanjut. Kalau tidak ada masalah. Oke? Nah, soalnya banyak yang baru-baru nanya. Pertanyaannya random-random semua tuh. Tentang jadi arwah, mimpi apa. Aku cuma nak jawabnya, tidak selesai nanti materi ini, ya kan? Ya tolong kasih tahu sama follower TikTok yang lain, ya kan? Saya tidak menjawab pertanyaan. Live TikTok saya bukan untuk menjawab pertanyaan. Saya punya materi sendiri namanya SMK, Subuh Menggapai Keberkahan. Ini bicara tentang hidup, kehidupan dan menghidupi. Jadi materinya ada, abang kakak duduk dengarkan. Kalau pas terbaca saya baca, alhamdulillah. Kalau tidak ya mohon maaf. Karena dulu awal-awal saya live di TikTok, orang komennya gitu, sombong banget kalau live di TikTok. Dia ngerasa sudah ngasih lope. Saya tidak pernah minta ya lope itu ya. Saya tidak pernah minta mawar. Terus kadang-kadang saya dikasih kumis, dikasih topi. Ada kemarin tuh sempat lumba-lumba, ada bebek, ada singa. Saya tidak ngerti, terus terang tidak ngerti itu apa, bagaimana tidak tahu. Saya pokoknya ngajar ya. Oke ya, tolong kasih itu sama yang lain. Jazakumullah khair. Saya mimpi arwah, nenek saya meninggal, datang ke saya, Ustadz gimana jadinya gitu. Nah, paus ya kan, adikan paus, ada apa-apa, saya nggak tahu, nggak ngerti. TikTok ini bagi saya barang baru gitu ya. Nah, jadi kalau mau nanya ya nanti ada di inbox Instagram, silakan nano di Instagram apa di Masjid Kapal ya, Munzalan Official atau Munzalan TV. Jangan nanya ke Instagram pribadi saya, karena kecil kemungkinan dibuka dan kecil kemungkinan dibalas. Ya, kecil kemungkinan dibalas. Kalau abang kakak betul-betul mau nanya, abang kakak tanya bisa ke mana? Ke Munzalan TV. Di Instagram ada, di TikTok juga ada kan? Ada. Silakan tanya di situ. Ya kan? Nah ya. Baik. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang kedua, dia takut anak cucu keturunannya juga miskin. Mana ayatnya? Nih. Ini fitrah asli ya, kita bicara fitrah asli dulu. Surat An-Nisa ayat 9. Ini memang fitrah asli ya Bang Kakak. Tidak bisa dibuat-buat. Saya ngambil ini dari Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Ini ayatnya. Surat 4 ayat 9. Kakak-kakak yang di TikTok, abang-abang yang di TikTok, coba ada enggak yang bisa bantu saya di TikTok nih? Kalau misalnya saya sebutkan nomor ayat, kakak bantu komen. Nanti saya pin komennya. Surat 4 ayat 9. Kayak di Instagram ini kan udah ada nih, udah ada timnya. Kalau saya sebutkan ayat, dia langsung keluarkan. Nah, nanti saya pin. Nah, ini udah jadi pahala tuh. Nah, bantu saya gitu. Kan surat 4 ayat 9, tapi dikasih masukkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Bukan sebutkan nomor ayat, nomor suratnya, tapi sebutkan isi ayatnya itu. TikTok ini harus jelaskan pakai bahasa Inggris atau bisa apa ya? Nah, ini saya bantu inilah. Pin this comment. Ketakutan manusia ada dua. Satu, apa ketakutan manusia pertama? Takut miskin. Yang kedua, takut apa? Takut anak cucu keturunan ikut miskin. Mana ayatnya? Nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Perintah Allah dengan kenyataan beda.
Allah bilang janganlah kamu tenang-tenang, kamu harus takut kalau sampai meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah. Lemah itu lemah apa? Lemah imannya, lemah secara finansial, lemah secara kemampuan uang dan seterusnya. Khafu alaihim, tapi yang ditakutkan orang tua itu nanti anakku makan apa? Anak cucuku makan apa? Padahal rezeki udah pasti. Yang harus ditakutkan tuh anak cucuku nyembah siapa. Itulah yang dimaksud dengan wal yakhsha. Khosyia dengan khofa itu sama-sama takut artinya. Kalau khosyia itu ketakutan kepada Allah. Kalau khofa ya khofu, kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Bisa tentang rezeki, bisa tentang duit, bisa tentang masa depan. Nah, itu namanya khofa ya khofu. Tapi kalau kata-kata khosyia itu identiknya dalam Quran dalam beberapa ayat. Antum coba lihat nanti, masukkan jadi pertanyaan nih Ustaz Irwansyah ke Ustaz Dede. Ustaz Dede, khofa dengan khosyia. Yang saya pelajari di Quran, kata-kata khosyia itu lebih pada ketakutan apa? Yang berhubungan sama Allah. Jadi kayak ketakutan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi ketakutan dalam bab ketakwaan gitulah kira-kira. Ya kan? Tapi bisa juga ini akhafullah, bisa juga yang kayak Nabi Yusuf kan bilangnya juga ini akhafullah. Yang 7 golongan itu bisa juga. Tapi kata-kata khosyia wal yakhshal ladzina law taraku, itu kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan yang penuh. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Ya kan? Khafu alaihim. Jadi berkhawatir kita, bimbang kita. Alah, gimana nanti anak cucu aku nih ya gitu. Aku tinggalkan ruko, bapaknya belum mati, anaknya sudah berkelahi. Coba bilang, bapaknya belum mati. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos, saya jawab. Bapaknya belum mati, anaknya sudah berkelahi. Bapaknya pakai infus, dia bukan datang jenguk bawa ustaz, bawa notaris. Pak, tantangan Pak, waris Pak, tantangan Pak, bagikan cepat harta Pak. Pahala anak-anak kayak gini. Fakta atau mitos? Coba jawab. Hah? Bapak belum mati, anak sudah berkelahi. Coba bilang. Fakta atau mitos? Kan harusnya bapak sakit, bawakan ustadz, doakan gitu ya, bawa anak yatim, bawa sedekah. Dia bawa notaris. Mantap gak? Apalah perasaan ayah kira-kira kalau kayak gitu ya? Na'udzubillah min dzalik ya. Saja gila. Ada orang ulu mana tidak ulu? Besak ke gaya. Ya kan? Oh, pintar nih jawabannya. Mungkin notarisnya yatim ya man. Kasih 100.000 nih, kasih 100. Den, kasih 100.000 Den. Hasbi Allah, namanya 42 443 tuh. Dah, kasih 100.000 lah. Mungkin dia lagi perlu akhir bulan nih kan. Hadiah ya, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Hasbi Allah namanya ya kan. Mungkin notarisnya yatim ayaman. Betul juga. Kok cerdas sekali kalian ini ya. Makin akhir bulan nih tanggal 29 nih makin cerdas ya. Tapi alhamdulillah bulan ini kan tanggal 29 30. Nggak ada 31-nya ya. Alhamdulillah bulan ini agak bagus lah ya. November ini agak membahagiakan ya. Bulan-bulan sebelumnya itu udah langsung ke 31 ya kan. Tanggal 1-nya hari Ahad pula. Ya Allah, bank tutup kan. Pernah waktu tanggal 1 tuh hari Sabtu. Tanggal 2 tanggal merah. Tanggal 3 libur bersama. Ya Allah, pusing pala ede katanya. Ya mungkin notarisnya juga merangkap. Bang Denny nengok di TikTok ya, bukan di Instagram. Biasa kan yang di Instagram dapat hadiah nih, kadang-kadang yang di YouTube. Nah, kali ini hadiahnya untuk yang di TikTok ya. Alhamdulillah. Ini apa? Kasih mawar-mawar nih ya, kasih bunga-bunga. Ini berbunga-bunga tanpa riba ini. Ada yang bagian ngetep lop gitu ya. Jadi dia enggak sibuk, enggak belajar dia. Lop ya gitu terus. Oh bisa diuangkan Kiai. Wah itulah, saya kan enggak ngerti saya nih. Sepo saya, anak kampung saya nih.
anak kampung, ya kan? Yalah. Gitu ya. Jadi kalau anaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, anak sudah berkelahi, inilah salah satu efek dari harta yang ditinggalkan, bukannya malah keimanan. Makanya dulu Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa kalimat Nabi Yakub yang legend? Ma ta'buduna mim ba'di id hadara Yaqubal maut. Ketika Nabi Yakub akan didatangi kematian, Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna mim ba'di, kalian nyembah apa nah? Pesankan dari sekarang. Kita mungkin baru punya anak, anak itu kecil, ngomong dari sekarang. Nah, ayah meninggal, abi meninggal, papa meninggal, tidak meninggalkan apa-apa nak. Kalau anak ayah nyembah Allah, pasti hidup, pasti selamat. Ayah nih sekarang berusaha memastikan anak-anak ayah nih makan yang halal. Itu penting sekali dialog-dialog kayak gitu. Kakak, benar demi Allah. Ajar anak ngomong. Mungkin dia belum nyambung, biarkan ya. Mungkin umur 5 tahun, 7 tahun aja ngobrol sambil ditimang tuh, ya kan? Sambil bilang, oh alah, anak ayah nih, insya Allah ayah akan kasih rezeki yang halal. Betul nimang kayak gitu tuh. Kadang ada orang nimang tuh, anak siapa. Kan kau yang buat, masa kau tanya anak siapa? Pernah dengar gak? Ya kan? Ayah ya? Ya kan? Anak siapa nih? Anak siapa? Nah, ya anak dia bah. Apa maksudnya nimang kayak gitu tuh? Anak siapa nih? Kan anak kau. Cuman sih? Ini parah ini ya. Oh, di tap-tap itu supaya banyak yang nonton. Nah, kan dikasih topi, alhamdulillah. Bekumi saya jadi ya. Alhamdulillah. Dah, oke ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha. Ayo semuanya. Coba diulang. Falyattaqullaha. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Pakai sin, jangan sya. Tadi saya dengar ada sya. Qaulan sadida. Sadida pakai sin dengan syadida pakai sya itu beda arti. Falyaqulu qaulan sadida, hendaklah dia berkata-kata yang benar, ngomong yang betul. Jujur itu termasuk qaulan sadida. Daripada bilang anak bodoh, naudzubillah min dzalik, jangan pernah bilang anak pintar, anak cerdas. Nah, ini ada Bunda Mira kepala sekolah, ya kan, wakil kepala sekolah, bilang, ya kan, kamu anak cerdas, anak soleh, lincah, salto-salto, manjat pohon kelapa, misal gitu kan. Oh, mudah-mudahan jadi atlet panjat tebing internasional lah gitu. Nanti enak ya, Bunda siapkan alat-alat untuk manjat ya, panjat tebing, panjat gunung gitu. Ya kan? Jadi doakan anak pintar, anak cerdas. Makal sekali Ustaz dengan bibir-bibir itu. Paling tak kuasa saya kalau dari ibu-ibu curhat kayak gitu. Panjang 5 menit ya Ustaz, 5 menit. Jam 7 dia datang, 8:30 baru selesai cerita. Berapa bilang tadi? 5 menit. Kita pikir, kita diam tuh, dia berhenti tahu diri. Tada, laju kawan. Itu kalau satu buku tuh udah 12 jilid dah bukunya. Anak baik, calon imam haramain, wah itu keren. Anak soleh, alim soleh, berkah ya, anak soleh gitu. Selalu ucapkan falyaqulu qaulan sadida. Jadi qaulan sadida itu perintah Allah. Jangan bilang sulit, bilang saya sedang berusaha. Insya Allah dimudahkan Allah. Itu lebih enak kan? Itulah qaulan sadida. Ya Allah minta rezeki ya Allah, enggak apa-apa dikit yang penting halal. Masin apa? Dasar orang
masih pelit, kedekut, bakhil, cap garam tuku. Janganlah. Doanya minta rezeki yang banyak, halal, berkah. Karena ucapan itu doa. Ya, falyattaqullaha. Falyattaqullaha. Wal yaqulu qawlan sadida. Wal yaqulu qawlan sadida. Wal yaqulu qawlan sadida. Insyaallah ini anak jadi anak soleh. Insyaallah ini anak jadi orang ulama besar. Insyaallah ini anak jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Insyaallah ini anak bermanfaat, ya kan, jadi ulama, alim, soleh. Kita berdoa sama-sama, semoga keluarga kita ini keluarga sampai surga. Nah, itu namanya qaulan sadida. Istri solehah nih bidadari surga. Gitu ngomong sama istri seorang. Istri siapa? Istri seorang, bukan istri orang. Istri orang dibilangnya. Oh, istri saya keras kepala, Ustaz. Ya, kalau lembut kepalanya ubur-ubur dia. Apa kalau lembut kepalanya? Allah, dia ngomong-ngomongkan kita keras kepala, dia pun keras kepala juga, Ustaz. Dah berantem. Udah kayak gitu-gitu tuh saya langsung bilang, saya pergi dulu sebentar ke toilet. Dia kakak selesaikan dulu berdua. Berkelahi lalu situ. Minta kita jadi pendengar, tapi dia malah beradu berdua. Makanya pagi ini saya sengaja lompat ke An-Nisa, mundur lagi ke belakang. Maju ya, malah maju kan, sekarang masih Al-Baqarah. Maju ke depan. Kita bahas sedikit kalimat falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi gini teman-teman, ketakwaan itu aplikasi paling konkretnya adalah menjaga kata-kata. Jadi ketakwaan aplikasinya perkataan. Coba diulang. Ketakwaan aplikasinya perkataan. Jadi gini, dari manalah kita tahu kita sudah masuk di zona ketakwaan? Kita berdoa ya sama-sama, semoga kita masuk di zona takwa. Amin. Amin dah. Masuk zona takwa mau? Muttaqin namanya. Ya kan? Nah, zona ketakwaan itu ada barometernya. Barometer terdekat berdasarkan surat 4 ayat 9 ini, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Perkataan. Makanya saya kan biasa bilang sama abang kakak tuh, ayo abang kakak doa. Ya kan? Di handphone. Siapa yang istrinya ada handphone? Ada? Ada yang istrinya ada handphone? Ada? Abang tulis apa nama istri? Kapolda? My honey, my sweetie. Kapolda itu kepala polisi dapur artinya. Soleh. Amin. 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 Amin soleh insyaallah. Fatih. Tidak sudes. Jadi tulis di situ istri soleha. Baru kasih namanya. Kayak saya kan Bunda Uung istri soleha. Jadi doa namanya siapa, ya kan? Siapa gitu tulis. My honey. Madu campur ke atau apa tuh? My love. Tergantung rekening. Agak banyak dikit my love. Tak ada duitnya tercelup. Apa? Kalau banyak duit my love. Pas tak ada duit kau dicelupkan ya, tercelup. Tulis di situ. Nah, ini namanya falyaqul. Pasti banyak yang belum kan? Coba yang follow TikTok silakan. Bunda Uung istri soleha. Ya kan, Bunda Uung juga nulis hal yang sama. Itu. Abang kakak coba tulis gitu ya. Anak soleh berbakti, anak alim soleh. Kalau Kak Iya tuh kan Kak Iya alimah soleha.
Saya kasih itu situ. Minimal harus ada kata-kata soleh kalau laki-laki, solihah kalau perempuan. Minimal itu. Karena ada 3 yang kata Rasulullah itu tidak akan terputus walaupun usia kita sudah berakhir. Apa yang tidak terputus itu? Shadaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya, anak soleh yang mendoakan. Ada kata-kata waladun soleh. Kata-kata soleh itu banyak di dalam Al-Quran. Makanya harus ada soleh, solehah. Kalau perempuan kasih nama solehah. Ayo ganti nama anaknya. Misalnya Vivi misalnya gitu. Vivi solehah. Kalau nama anaknya Usman misalnya, Usman soleh. Jadi begitu, assalamualaikum Usman soleh gitu. Jadi begitu dia nelpon, kita tenang. Oh, istri soleha nelpon. Ya, assalamualaikum istri soleha. Nggak jadi dia ngomel-ngomel. Nanti aku WA aja. Pas WA, tolong transfer. Oh, habis duit. Jadi biar tenang. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Coba diulang rumusnya. Ketakwaan. Coba diulang. Barometernya adalah perkataan. Jaga perkataan, terjagalah ketakwaan. Jadi bagaimana ngejaga ketakwaan? Jaga perkataan. Sip. Berdasarkan apa nih? Surat berapa ayat berapa? Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 9. Ya. Kalau cinta, al-habib, habibi, my love, itu kadang-kadang mudi tergantung. Tapi kalau solehah itu dalam kondisi apapun, dalam kondisi gimana pun, kita akan doakan dia jadi orang yang soleh. Kalau soleh tidak mungkin selingkuh. Saya kemarin ngomong waktu di Solo, kita yang perempuan-perempuan jadi istri hati-hati kalau ngomong. Saya tidak usah doakan suami saya kaya. Kalau kaya nanti dia selingkuh. Kau yang doakan dia selingkuh. Kenapa tidak doakan kalau dia kaya makin setia? Kebanyakan nonton sinetron yang ikan-ikan terbang sih kita tuh. Tahu nggak sinetron ikan terbang tuh? Ya kan? Di tepi-tepi tuh. Ya kan? Jaga perkataan, terjagalah ketakwaan. Assalamualaikum suami soleh, mau makan apa sayang gitu. Hah? Ada sop kaki sepatu gitu ya. Sop kaki meja. Ngomongnya lembut tapi menyakitkan gitu, misal. Tapi tidak ada lah tuh. Saya cuma ngayal aja. Jadi barometer ketakwaan adalah perkataan. Nama istri di kontak HP direktur utama. Oh, dia bikin PT berdua kayak suami istri. Istrinya direktur utama, suaminya komisaris utama. Ada PT berdua, ya kan? Ada gak yang kalau nelpon tuh Umi, uhibuki fillah. Itu mahal tuh. Tak ada lawan kalau itu tuh. Tidak ada beliau, tidak ada. Lagi di luar negeri beliau. Jadi ketakwaan itu dijaga dari perkataan. Yuk, penutup ya, kita ulang lagi kalimatnya. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hati-hati ya, qaulan sadida. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi ketakwaan itu terjaga insya Allah kalau kita bisa menjaga perkataan. Pergi umroh bisa enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Itu kata-kata orang bertakwa. Lunas hutang bisa enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Jangan bilang bisa. Lunas hutang bisa enggak? Nah ini anak-anak Medan dapat jodoh orang Pontianak bisa enggak? Alwi semangat dah Bang Nasrul. Terlalu mudah bagi Allah kata dia. Nah diincar ada berarti ini budak-budak nih. Siapa diincar Alwi ini? Dia datang ke sini nih untuk menginvasi macam VOC tuh, ngambil rempah-rempah tuh. Ini ngambil apa cewek-cewek. Hati-hati kita anak-anak Pontianak nih, anak-anak muda Medan udah sampai masuk sini loh. Kalau sempat anak Medan ini dapat duluan, memang kalian kalah cepat kita. Jangan sampai anak Medan yang mengapakannya. Ya, jangan sampai kalian diapakan sama mereka, nanti kalian jadi apa kali.
Nah ya. Jadi jodoh terlalu mudah bagi Allah. Utang lunas. Keluar dari circle toksik. Falyaqulu qaulan sadida. Coba diulang. Ustadz, saya punya anak belum dapat kerja. Terlalu mudah bagi Allah memberikan kerja dia yang halal. Gitu ngomongnya. Susah Ustadz cari pekerjaan sekarang. Ngapa ngomong gitu? Nanti susah betulan. Jelas ya? Ngomong yang baik-baik. Saya kan pernah ceritakan waktu saya umroh, saya berdoanya miliar-miliar, berharap Bunda U ngaminkan. Rupanya Bunda U doanya tidak miliar, triliun doh. Akhirnya saya revisi, ya Allah doa aku ikut istri ya lah. Saya belum ngerti konsep Allah Maha Kaya waktu itu, saya belum ceto gitu, belum nyambung. Nah begitu saya ngelihat, saya jalan bukan lagi dari Sungai Raya ke Pare Yusen, saya mulai berjalan 2014 tuh ke Jakarta. Dulu di Pontianak nengok duit 30 juta, 40 juta rasanya udah banyak gitu, besar. Begitu saya jalan ke Jakarta, ke Bandung, nengok pengusaha, nengok orang, wah ada yang duitnya tuh miliar-miliar, bahkan triliunan. Jadi kecil jadi rasanya. Oh, ada ya orang-orang kaya yang dermawan, orang kaya yang soleh, tawadhu, rumahnya besar, rajin tahajud, mewah, betul-betul kaya gitu. Tapi rendah hati luar biasa. Di tangannya tasbih, ngomongnya juga lembut. Oh, berarti yang orang kaya sombong tuh cuma ada di sinetron memang. Yang ikan-ikan terbang tuh. Abang kakak percaya enggak ada orang kaya yang rendah hati? Hah? Ada enggak orang kaya yang dermawan? Banyak kan? Banyak loh. Tapi orang miskin sombong ada enggak? Udahlah miskin sombong. Miskin tak mau sholat, ada enggak? Ada enggak? Banyak. Miskin main slot. Kuliah tak selesai, ya kan? Main slot. Ngapa enggak selesai kuliah? Takut berubah status dari mahasiswa jadi pengangguran. Biar dengar kampus nih. Coba dipotong paspar ini kirim ke kampus-kampus. Ngapa tak selesai? Kuliah ngambil apa? Ambil hikmahnya. Oh, keren tak? Dia takut berubah status dari mahasiswa jadi pengangguran. Miskin main slot. Memang deponya cuma 20.000, tapi sehari 5 kali depo. 100 gak? Begitu diajak infak beras dia bilang tak ada duit. Inilah saja gila nih. Besak ke gaya. Apa Jul? Gimana Jul? Besak ke gaya. Tak bisa bahasa Inggris. Tidak hulu. Ini kan geng-gengnya Yaya Iwan nih, Zul. Pokoknya Kalbar 2 ya, Kalbar 2. Tak bisa bahasa Inggris. Mana bisa? Takut berubah dari mahasiswa menjadi maha nganggur. Itu arar. Itu awalnya asbabun nuzulnya waktu di Jepang tuh. Tak bisa bahasa Inggris. Mas Refki, Kak Maris ya. Kaget saya, tak bisa bahasa Inggris. Besak ke gaya. Motor nyicil, rumah nyicil, minum kopi pancong, nongkrong di warung kopi. Berapa jam ya di warung kopi? Tapi kalau duduk ya dengar situ, oh miliar semua omongannya. Betul lah? Itu tanah sekian miliar kau. Pesan dia, nah ayah pesan ya, kalau tanah sebelah nanti kalau ayah meninggal jangan dijual. Nah begitu ya, tanah orang. Dah anaknya jawab, ya cepat sembuh ya. Ngapa lah gitu, kasihan mama nengok ayah gila. Aduh. Jadi qaulan sadida ini abang kakak bukan
kalau dulu di zaman saya seminar-seminar motivasi itu kalimat-kalimat afirmasi namanya. Mereka menyebutnya afirmasi. Saya menyebutnya doa. Ayo sekarang tulis 5 kalimat positif untuk yang sedang antum hadapi. Tulis sekarang. Ayo tulis. Bisnis berkah berlimpah. Yang 5 aja. Pilih di antara hal yang sedang, misalnya gini, anu lagi sakit, berarti terlalu mudah bagi Allah. 1. Nah, misalnya kayak Kak Vina kan pengen punya anak. Nah, tulis itu nomor 1. Terlalu mudah bagi Allah memberikan saya anak keturunan dari rahim saya dan Ridwan. Jangan sampai ganti pemain, Wan. Nah, tulis di situ. Terlalu mudah bagi Allah. Ada yang mungkin sudah rindu pengen ke Baitullah. Nah, tulis. Terlalu mudah bagi Allah untuk memberangkatkan saya ke Baitullah dalam kurung haji dengan cara-cara. Ayo tulis 5 kalimat positif. Pagi ini tulis. Ayo saya tunggu. Saya bantu aminkan. Tulis di kolom komen juga boleh. Terlalu mudah bagi Allah untuk memberangkatkan saya, ibu, istri, adik-beradik haji tahun 2024. Terlalu mudah bagi Allah untuk melunaskan hutang-hutang saya. Amin. Amin Allahumma amin. Saya doakan ya hutangnya cepat lunas. Terlalu mudah bagi Allah untuk memberangkatkan saya sekeluarga ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Ayo. Terlalu mudah. Kalimatnya dibuka dengan terlalu mudah bagi Allah. Coba. Nah, memberikan saya cucu. Oh, ada yang cita-citanya dapat cucu. Masya Allah. Terlalu mudah bagi Allah untuk menyembuhkan sakit orang tua saya. Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk mendatangkan jodoh. Sip, mantap, amin. Ya, bulan madunya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ayo coba praktek, coba. Antum tulis 5 poin. Wakil pengasuh tulis semuanya. Masing-masing tulis. Nanti lapor ke saya. Posting di grup syuro. Apa sih hajatnya Haidir itu ada 5 poin. Hajatnya dia apa 5 poin? Hajatnya Adam apa 5 poin? Zul apa? Tulis 5 poin. Terlalu mudah bagi Allah untuk 1, 2, 3, 4. Kata-kata terlalu mudahnya diulang 5 kali. Itu untuk melahirkan apa? Melahirkan iman. Tadi saya bilang iman, ketakwaan itu dari perkataan. Terlalu mudah bagi Allah melunaskan tanah yang 1 hektar di belakang Munzalan ini. Terlalu mudah bagi Allah menyelesaikan Munzalan Tower. Terlalu mudah bagi Allah untuk membukakan pintu-pintu rezeki baru tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Terlalu mudah bagi Allah untuk melunaskan utang-utang saya. Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk berangkat haji, berangkat umroh sekeluarga. Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk membebaskan saya dari riba. Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk melancarkan bisnis dan rezeki saya. Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk saya bisa berbakti kepada orang tua. Amin. Nah, saya bantu aminkan. Ayo, apa lagi? Terlalu mudah bagi Allah untuk menjadikan anak-anak kami anak yang soleh, dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Amin. Terlalu mudah bagi Allah mensukseskan usahaku. Amin. Ayo, tulis. Terlalu mudah bagi Allah apa? Ini keren nih. Terlalu mudah bagi Allah Indonesia, Palestina merdeka. Amin. Amin ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjadikan aku sebagai suami yang soleh. Amin. Terlalu mudah bagi Allah memberikan keturunan. Iya nih, Bang Juan Iswah juga lagi nunggu anak nih ya. Saya doakan semoga segera dikasih anak keturunan, Bang. Ayo Bang, tulis Bang. Terlalu mudah bagi Allah. Tulis. Ayo, saya bantu aminkan. Masih ada waktu 2 menit. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjodohkan anak saya dengan pilihan Allah. Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk membelikan rumah. Oh, amin. Ya dapat rumah ya. Bisa punya rumah tuh tidak perlu harus beli ya. Rata-rata sebagian besar umroh nih. Ganti kata-kata hutang dengan amanah yaman. Oke, boleh. Ini ilmunya magnet rezeki, boleh. Ya kan? Terlalu mudah bagi Allah untuk mengantarkan saya ke Baitullah. Oh, ada yang keluarganya dia mualaf berdoa supaya orang tuanya bisa dapat hidayah juga. Wah, keren itu. Terlalu mudah bagi Allah mengabulkan doa-doa hamba. Oke. Terlalu mudah bagi Allah menghapuskan semua dosa-dosa saya. Itu jangan lupa tuh mengakak, minta diampunkan dosa. Terlalu mudah bagi Allah mewafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah.
Jangan hajatnya dunia terus. Ayo belajar. Terlalu mudah bagi Allah untuk melancarkan proses lahiran saya, kata Rani. Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk mewafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Terlalu mudah bagi Allah untuk membuat saya terlepas dari toxic relationship. Terlalu mudah bagi Allah membuat saya istiqomah ke masjid. Terlalu mudah bagi Allah untuk memudahkan saya banyak zakatnya. Kalau saya doanya tuh gitu. Terlalu mudah bagi Allah menjadikan saya sebagai orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf, paling banyak bersedekah. Belajar, naik level. Kalau orang banyak zakat, banyak infak, itu Masya Allah. Ayo tulis. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjadikan saya orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf, paling banyak bersedekah. Terlalu mudah bagi Allah. Itu kata kunci di awal, TMBA. Apa? TMBA. Terlalu mudah bagi Allah menjadikan saya orang yang bisa bersedekah badai, banyak, diam-diam, ikhlas. Coba kasih 5. Terlalu mudah bagi Allah untuk memudahkan saya memahami isi Al-Quran. Gitu. Terlalu mudah bagi Allah untuk membuat saya menjadi ahli di bidang tadabbur Quran. Amin, Allahumma amin. Terlalu mudah bagi Allah menjadikan saya orang yang bisa bangun awal untuk tahajud. Itu doa-doa tuh masukkan dalam doa. Yang hal fundamental tuh. Terlalu mudah bagi Allah menjadikan saya sebagai pengusaha yang solehah, banyak zakat, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, berinfak yang banyak. Amin, Allahumma amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjadikan saya orang yang terhindar dari fitnah, terhindar dari maksiat. Itu juga doakan. Gitu doa. Ya, terlalu mudah bagi Allah untuk menghapus penyakit munafik dalam diri saya. Terlalu mudah bagi Allah untuk menghilangkan penyakit-penyakit hasad, iri, dengki dalam hati saya. Itu doa, masukkan dalam doa. Jadi doa itu minimal ada 3. Dimensi badan, dimensi harta, dan dimensi hati. Kalau berdoa tuh gitu, abang kakak. Dimensinya apa? Badan, kaki sehat, ya kan? Badan sehat, mudah ke masjid, mudah berbuat baik. Harta dibelanjakan di jalan Allah. Yang ketiga, hati bersih. Terlalu mudah bagi Allah menjadikan hati saya hati yang ikhlas, ridho, sabar. Maka kalau berdoa, dimensinya harus 3. Dimensi badan, ya kan? Dimensi harta, dimensi hati. Terlalu mudah bagi Allah untuk menghapuskan dan membuang penyakit munafik dalam diri saya. Itu jangan sampai kita dicatat Allah sebagai orang munafik. Oh, kan jadi bagus nih sekarang udah mulai kreatif. Tadi doanya doa-doa dunia semua saya tengok. Umroh. Lupa doa-doa yang fundamental. Nah, saya ajarkan nih pagi hari nih. Saya jasakan sama antum kalau berdoa minta 3 dimensi. Dimensi badan, sehatkan badan saya ya Allah. Ya kan? 2 dimensi harta. Ya Allah, jadikan harta saya berkah, ya. Nah, banyak sedekah, banyak infak, ya. Terima kasih. Itu dimensi harta. Yang ketiga, kalau doa, jadikan hati saya bersih. Ya, mau enggak? Jadikan hati saya qalbun salim. Nah, ya, ini ajaztukum, saya jasakan sama antum. Kalau antum berdoa, berdoalah dengan 3 dimensi. Ibadah badan, ibadah harta. Jangan hanya mau jadi penerima, antum harus belajar jadi orang yang memberi nanti suatu saat. Terlalu mudah bagi Allah menjadikan antum itu saudagar yang dermawan tuh bisa. Orang yang zakatnya 1 miliar sebulan, amin. Nggak semangat amin ya. Antum takut ke zakat 1 miliar sebulan? Hah? Percaya nggak? Bisa nggak, Pak? Terlalu mudah bagi Allah. Benar. Saya dulu tak bisa makan, tak bisa minum, tak ada duit mau makan. Sekarang dengan izin Allah berlimpah-limpah. Itu doa, bukan baik. Terlalu mudah bagi Allah, ya. Oh iya, Allah saya soleh. Soleh. Terlalu mudah bagi Allah menjadikan Bang Fayat anak yang soleh, alim, berkah, sukses dunia akhirat. Amin. Dah, yuk tulis. Terlalu mudah belajar berkah ya.
Ya kan? Yang belum bisa baca Quran, tulis sekarang. Ya Allah, terlalu mudah bagi Allah meringankan lidah saya untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jangan sampai jim dibaca zai, zai dibaca zal, terbalik-balik, ijajul jilatil. Ya kan? Terlalu mudah bagi Allah untuk membukakan pintu hati orang-orang agar mau belajar Quran. Nah, ya kan? Terus berdoa. Dah, ini saya ijazahkan kantum ya. A'jaztukum. Ini doanya udah saya ijazahkan. Kalau berdoa 3 dimensi doa itu. Jadi jangan hanya doa untuk harta aja. Doa dimensi badan, terus harta dan hati. Bersihkan hati saya dari hasad. Itu penting diminta sama Allah. Bersihkan hati saya dari dengki ya Allah. Penting tak diminta sama Allah? Bersihkan hati saya dari kemunafikan ya Allah. Penting tak? Ngeri. Apa guna? Ya kan? Nampak keren, casing solehah, casing soleh, ya hatinya busuk. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita hatinya bersih ya. Jadi mulai sekarang jaga perkataan, karena itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Oke? Sip. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga, anak beranak, anak cucu keturunan soleh soleha. Doakan juga mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, kami semua sekeluarga, keluarga besar Masjid Kapal Munzalah, semoga selalu dalam lindungan dan kasih saya Allah, dikasih hati yang bersih, dikasih qalbun salim sehingga bisa berjumpa dengan Allah, dikasih qalbun salim, ya kan? Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dan berkahi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita doakan juga terus, kita tidak pernah berhenti ya, setiap hari, tiap saat mendoakan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang ada di Palestina, semua yang sudah meninggal ya kan, syahid insyaallah, dan kita doakan semoga Allah kasih takdir terbaik untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia, semoga Allah jaga, Allah lindungi dan Allah berkahi. Dan kita juga minta sama Allah semoga kita dicatatkan Allah ada dalam barisan-barisan orang-orang yang selalu menjaga kebenaran. Al-muhafazatu 'alal haq, al-muhafazatu 'alal haq, al-muhafazatu 'alal haqqi. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok insyaallah Bang Kakak. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, ada kebaikan yang bisa didapat. Dan tadi sudah saya ijazahkan doa-doa tentang TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Cantumkan 3 dimensi itu, dimensi doa badan, doa harta, dan juga doa yang berhubungan dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.